Gudang limbah styrofoam di Jalan Raya Cicau, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi terbakar pada Jumat siang. Diduga api berasal dari arus pendek listrik trafo mesin pencetak styrofoam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar isi pabrik. Satu karyawan terluka pada insiden ini dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Api bisa dipadamkan dalam 1 jam setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Nah, itu kita memang banyak ada kendala-kendala karena ini terbuat dari bahan plastik ya. Dan juga kita kendalanya sumber air. Kebakaran menyebabkan pemilik pabrik rugi hingga ratusan juta rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah minibus hancur diamuk warga setelah tabrak lari pengendara. Puluhan pekerja migran ilegal dievakuasi saat berupaya menyeberang ke Malaysia. Ratusan warga terjepit hingga pingsan demi mendapatkan bantuan pangan non-tunai. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran melanda kilang minyak Pertamina di Balikpapan. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Bakar itu bukan buang gas. Itu kalau buang gas sana. Ya kalau api di sini aja. Ini bakar ini. Kebakaran melanda salah satu kilang minyak milik PT Pertamina Persero di Balikpapan, Kalimantan Timur. Insiden ini terjadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pekerja pada saat itu langsung dievakuasi. Setelah setengah jam, api berhasil dipadamkan dan kegiatan operasional kembali normal. Itu api langsung besar gitu tuh? Api sih pelan-pelan sih tadi ke kecil agak besar. Sudah nggak terlalu besar sih udah mati lagi. Ada ledakan atau apa tadi? Nggak ada, nggak kedengar ledakan, cuma api aja sih. Oh iya. Sempat panik nggak pada di sini tadi? Enggak ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sebuah minibus hancur dirusak warga setelah tabrak lari di Jalan Raya Cipatik, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada peristiwa itu, 1 warga dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Video amatir merekam detik-detik sebuah minibus yang dirusak warga di Jalan Raya Cipatik, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski telah dijaga personil polisi, pengemudi bus terus berupaya melarikan diri dari kepungan warga. Sopir minibus berinisial AG menabrak lari pengemudi motor hingga akhirnya dikejar dan dikepung warga. Akibat dari peristiwa ini, seorang warga tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Selain itu, sebuah warung serta beberapa sepeda motor juga rusak. Dia dari sebelah sana, dari sebelah sini langsung ke sini. Udah di sini nabrak semua, masih juga maju ke sana gitu loh. Jadi langsung kabur? Jadi langsung kabur, cuma karena di sana macet mungkin jadi kena warga. Tapi kalau jadi tadi tuh emang dikepung sama warga ya, Pak? iya, Pelaku saat ini sudah diamankan, ada di Polsek Margasi. Ada korban jiwa, Pak, dalam laka lantas ini, Pak? Untuk korban jiwa, informasinya tadi ada di sekitaran Ketapang, katanya ada yang meninggal dunia, tapi kami juga belum pasti. Untuk korban yang lain, luka ringan cukup banyak. Untuk kurang lebihnya ada sekitar 20 orang yang sudah konfirmasi ke kami bahwasanya pernah ditabrak dan diserempet oleh kendaraan ini.
Saat ini pelaku beserta kendaraan berada di Mapolsek Magazi untuk penyelidikan. Kasus tabrak lari ini dilimpahkan ke Mapolresta Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Sebuah truk terguling di ruas tol Jagorawi. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi macet parah. Dalam video amatir warga, terlihat sebuah truk mengalami kecelakaan di kilometer 5 tol Jagorawi arah Jakarta Jumat pagi. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan parah hingga 1 km karena arus tersendat akibat banyaknya kendaraan yang melambatkan lajunya. Belum ada keterangan resmi terkait korban dalam kecelakaan ini. Video pungli terhadap pengguna jasa derek di Jalan Tol Jagorawi viral di media sosial. Pihak Jasa Marga mengaku telah memecat oknum pelaku pungli. Borongan siapa? Yang nyuruh lu atau nyuruh PT? Biasanya kita gitu. Biasanya lu, bukan PT-nya. PT yang nyuruh, katanya ada setoran. Video seorang pria mengaku jadi korban pungutan liar petugas derek resmi tol Jagorawi viral di media sosial. Pria yang menjadi korban pungli mengaku diminta uang 1 juta rupiah, kemudian turun menjadi 500 ribu rupiah. Korban mempertanyakan peruntukan uang tersebut kepada pelaku. PT yang nyuruh, katanya ada setoran. Iya, Om. Enggak, ini lu mana, kwitansi lu mana? Gua nggak perlu telepon. Atas kejadian ini, pihak Jasa Marga telah memberikan sanksi tegas dengan memecat petugas derek pelaku pungli tersebut. Kepada pengguna, kami juga sudah melakukan tindakan tegas kepada petugas yang melakukan kesalahan tersebut. Layanan derek diketahui gratis dari Jasa Marga untuk penderekan hingga ke pintu tol terdekat. Tarif akan dikenakan jika pemilik kendaraan meminta tujuan lebih dari 1 km dari pintu tol. Penderekan awal itu adalah golongan 1 ya, 100.000. Ya ini mulai naiknya ya, diangkatnya ya. Kemudian ada tambahan sesuai dengan jarak Rp8.000 per kilometer. Nah ini nanti tinggal dihitung saja ya. Nah perlu saya gambarkan ya bahwa perhitungan jarak ini mendasarkan kepada gerbang keluar terdekat. Jadi misalnya gini ya. Pihak Jasa Marga telah menghubungi pengunggah video untuk meminta maaf dan diterima oleh pria yang mengaku korban pungli tersebut. Unjuk rasa massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Mataram mendukung Menteri Agama terkait aturan pengeras suara di masjid malah berujung ricuh. Massa bentrok dengan polisi yang melarang masuk ke kantor Kemenak wilayah NTB. Ada pelajar-pelajar yang ikut melakukan demonstrasi di madrasah. Aksi dukungan kepada surat edaran nomor 5 Menteri Agama tentang pengaturan TOA atau pengeras suara di masjid dan musola digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat Jumat pagi. Hadir di tempat sini menerima orang aksi. Kenapa kami sekarang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tidak diterima dengan baik? Karena pada dasarnya kami ingin mendukung, kami ingin mendorong. Namun aksi dukungan ini berujung ricuh ketika massa berusaha masuk ke kantor Kemenak wilayah NTB untuk bertemu Kepala Kanwil Zaidi Abdan. Polisi mengadang massa yang berusaha masuk ke dalam ruangan hingga terjadi saling dorong. SE nomor 5 tahun 2022 itu harus segera disosialisasikan. Kenapa harus segera? Karena itu kebijakan pusat yang harus dijalankan oleh daerah, tapi kita mendorong kebijakan ini untuk terus disuarakan, untuk terus dimasifkan. Menteri Agama itu tidak menyalahkan orang pakai toa, bahkan kami nanti, doakan saya, semua media, saya akan bagi 1.000 toa di NTB ini, tidak ada larangan. Tapi diatur, misalkan di komunitas yang minoritas, harus kita saling menghargai karena negara kita ini pluralisme. Jadi soal Kepala Kanwil NTB yang tidak menerima kami tadi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kami akan bersurat ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera mencopot jabatan Kepala Kanwil NTB beserta jajaran
yang tidak berani bersikap pada persoalan ini. Karena kecewa tidak berhasil menemui Kepala Kanwil Kemenag NTB yang memang tidak ada di tempat, massa melempari kantor wilayah dengan telur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Vinka Andini, iNews melaporkan. Sementara massa dari Persatuan Alumni 212 berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Massa mendesak Menak Yakut Khalil Qumas dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum. Itu adalah Yahudi Israel, saudara-saudara. Persatuan Alumni 212 berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama Jakarta. Dalam aksi yang bertajuk Bela Islam ini, massa memadati jalan dan membawa sejumlah atribut. Massa berorasi menyampaikan tuntutan mereka. Pengunjuk rasa menganggap analogi gonggongan anjing yang dilontarkan Menak telah menodai agama. Massa mendesak agar Menak Yakut Khalil Qumas dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum. Mengambil hati, inilah saatnya mengambil hati. Seandainya pemerintah mau dapat cinta rakyat, inilah saatnya, saudara. Tangkap pengkhianat agama, tangkap rusak Pancasila, dan jangan dulu ada yang ketaatan. Untuk menjaga keamanan aksi, aparat gabungan dari TNI Polri disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Nura Riyadin, iNews melaporkan. Hari ini kita menyaksikan. Sementara itu di Sumatera Barat, tengah viral video dari Nini Mama Minangkabau yang menyatakan bantuan gempa dari Menak ini tidak cukup mengobati sakit hati masyarakat Minang. Mereka meminta Menak tetap harus meminta maaf atas ucapannya terkait azan dan gonggongan anjing. Juru bicara Nini Mama Minangkabau, Henry Donald Datuk Panduko Rajonan Bagonjong mengatakan masyarakat Minang berterima kasih atas bantuan dari Menak, tapi tidak mengurangi tuntutan masyarakat Minang, yakni Menak wajib meminta maaf kepada umat Muslim dan mencabut pernyataannya. Terima kasih kepada Menteri Agama atas bantuan kepada Dusanak kami Pasaman Barat senilai 2,5 miliar. Namun kami seluruh Nini Mama Minangkabau berkesimpulan hal tersebut di atas tidak dapat mengobati hati kami yang luka karena perkataan bunyi mik dengan gonggongan anjing. Pekerja PT Palapa Timur Telematika yang diserang kelompok separatis teroris Papua masih menunggu dievakuasi. Selengkapnya sesaat lagi.